gunung dan gempa. Quran vs Sains. Tentunya para pemirsa masih ingat video-video dari channel ini yang ditayangkan pada awal tentang kontradiksi Quran dan sains, yang terdiri dari 8 series video dan juga video-video lainnya yang terdapat dalam playlist Quran vs Sains. Kalau belum sempat nonton, saya sarankan untuk dapat menonton lebih dahulu. Sedangkan dalam video kali ini saya lagi-lagi akan membuktikan kalau Quran tidak mungkin datangnya dari Tuhan karena berisi hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bagi kita yang hidup di Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya gempa, baik gempa tektonik ataupun gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Hampir semua dari kita tahu mengenai gempa dahsyat Gunung Krakatau yang terjadi tahun 1883. Atau letusan gunung lainnya seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Sinabung atau juga Gunung Agung di Bali. Namun apa kata Quran tentang fungsi dari gunung-gunung yang ada? Nah, mari kita baca 2 ayat Quran di bawah ini yang diambil dari surat 78 ayat 6 dan 7. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak? Dalam ayat di atas digambarkan kalau gunung dijadikan pasak atau paku. Apa kiranya guna dari satu paku atau pasak? Biasanya pasak atau paku digunakan orang untuk memastikan dua benda tersambung dan tidak bisa bergerak atau tidak bisa bergoyang. Nah, kalau kita membaca 2 ayat lagi yang diambil dari surat 16 ayat 15 dan surat 31 ayat 10, maka akan jelaslah fungsi gunung di bumi ini. Surat 16 ayat 15. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Surat 31 ayat 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Ternyata berdasarkan Quran, gunung diciptakan oleh Allah SWT agar bumi tidak bergoyang atau mengalami gempa bumi. Padahal bagi kita yang sudah sekolah lulus SMP paling tidak, kita akan tahu dengan pasti bahwa semakin banyak gunung di suatu daerah maka kemungkinan terjadinya bumi bergoyang alias gempa akan menjadi semakin sering. Lalu bagaimana caranya gunung berfungsi mencegah agar bumi tidak bergoyang? Bukankah ini berarti dengan adanya gunung maka bumi akan lebih sering bergoyang? Kontradiksi ini malahan membuktikan kalau Allah SWT adalah bukan Tuhan dan Quran hanyalah karangan manusia belaka yang hidup di Arab yang mana sangat jarang terjadi letusan gunung berapi. Menurut data letusan gunung berapi di Arab terjadi tahun 1256 atau lebih 750 tahun yang lalu. Bukankah ini menjelaskan mengapa pengarang Quran berpikir kalau gunung berfungsi untuk mencegah agar bumi tidak bergoyang? Apakah dengan bukti yang sudah sedemikian jelas kaum muslim masih saja mau dibodohi oleh Quran dan Muhammad? Sampai kapan kaum muslim akan rela dibohongi oleh kitab dongeng dan Muhammad?